Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati min asyrafil ayyam wa amarna fihi bi kathratis salati wassalam ala khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di siang hari yang penuh nikmat ini, marilah kita gunakan sebaik mungkin untuk mengkonsentrasikan jiwa, raga, dan hati kita. Kita bertawajuh ke hadirat Allah Subhanahu wa taala seraya mensyukuri segala nikmat yang telah banyak Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala nikmat, taat dalam beribadah, dan pandai pula menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari alam kejahilan sampai kepada alam ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan sekelumit ilmu yang ada pada diri kita masing-masing dapat menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku khatib al-faqih yang berdiri di atas mimbar ini, tidak lupa untuk berwasiat dan mengajak diri pribadi terutama, kemudian kepada kita semua, untuk bersama-sama kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah, jamaah rahimakumullah, saat ini kita berada di awal-awal tahun baru Islam 1444 Hijriah. Dengan demikian kita tinggalkan tahun 1443 Hijriah dengan segala suka dukanya, dan marilah bersama-sama kita sambut tahun baru Islam ini dengan penuh harapan dan rasa optimis. Dalam sejarah peradaban sebelum Islam, masyarakat jahiliyah belum pernah mengenal istilah angka tahun. Mereka hanya menyebut dengan sebutan tahun gajah, merujuk kepada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka menyebut tahun duka saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berduka ketika ditinggalkan oleh dua orang sosok, istri beliau Siti Khadijah dan paman beliau Abu Thalib meninggal dunia. Dua sosok yang melindungi dan menyayangi beliau ini, sehingga pada saat itu beliau berduka, dan masyarakat jahiliyah menyebut tahun itu adalah tahun duka. Lalu ketika pemerintahan Islam terbentuk di era Khulafa Rasyidin, dan semakin banyaknya surat menyurat yang masuk,
serta dokumen-dokumen yang masuk, sehingga sulit mengidentifikasi dokumen-dokumen tersebut yang dikirim oleh para gubernur ya, kepada sang khalifah pada saat itu. Muncullah gagasan untuk membuat yang disebut dengan penanggalan Islam. Nah, sejak saat itu Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat untuk membicarakan masalah ini. Di antara sahabat ada yang mengusulkan bahwa penanggalan Islam itu diawali sejak lahirnya Nabi. Ada pula sahabat yang mengusulkan bahwa penanggalan Islam itu diawali ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Ada pula usulan alternatif bahwa awal penanggalan Islam itu adalah sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. Setelah terjadi diskusi panjang, maka para sahabat sepakat yang dipilih adalah awal penanggalan Islam sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW yang sampai saat ini sudah masuk ke tahun 1444 Hijriah, diawali dengan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dan yang paling utama, dan salah satu bulan yang termaktub di dalam Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, dan Allah tetapkan saat Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan hurum, yakni 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Rajab. Inilah 4 bulan yang termaktub yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa disebut Muharram, dan kenapa Muharram ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara, Muharram diambil dari kalimat harrama, yaitu yang dilarang atau yang diharamkan. Artinya di sini bahwa pada bulan ini atau bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, wabil khusus di bulan Muharram yang saat ini kita berada, umat Islam dituntut untuk tidak melakukan peperangan, untuk tidak melakukan kezaliman baik terhadap diri sendiri, terlebih-lebih terhadap orang lain. Umat Islam dituntut untuk tidak melakukan kemungkaran dan kebatilan. Justru sebaliknya harus memperbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, amal-amal soleh. Karena perbuatan-perbuatan yang baik di bulan yang dimuliakan oleh Allah itu pahalanya berlipat ganda. Sebaliknya bagi siapa orang yang melakukan keburukan-keburukan, maka dosanya pun berlipat ganda. Saudara-saudara, jadi peristiwa hijrah bukan hanya sekedar berpindahnya tempat, tetapi adalah sebuah komitmen untuk membangun sebuah kedamaian, keamanan, saling toleransi satu sama lain, tidak membuat perbuatan-perbuatan yang anarkis. Kalau ini dapat kita resapi dan kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin Indonesia damai, aman, dan sentosa. Kemudian momentum hijrah yang lainnya adalah
semangat perjuangan. Berkaca kepada hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekkah ke Madinah Al-Munawwarah pada tahun 662 Masehi. Bagaimana Nabi dan para sahabat begitu gigih dan tidak pernah kenal putus asa tanpa lelah. Ancaman dan rintangan dihadapi. Beliau, Nabi dan para sahabat meninggalkan kampung halaman Mekah, meninggalkan harta benda yang tidak sedikit jumlahnya. Demi apa? Demi sebuah perjuangan hijrah untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Barangkali semangat perjuangan ini pula lah yang telah dilakukan oleh para pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan bangsa, demi sebuah hijrah dari ketindasan menuju sebuah kemerdekaan. Sebuah kemerdekaan yang dibayar dengan beribu-ribu nyawa, harta yang tidak terhitung jumlahnya, dan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, saudara-saudara, diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya merdekalah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa yang mesti kita lakukan setelah 77 tahun Indonesia merdeka? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah pepatah bahasa Arab mengatakan, laisatil hurriyah an taf'ala ma tuhib, walakinnal hurriyata an taf'ala ma yajib. Sesungguhnya kemerdekaan itu bukan berarti engkau bebas berbuat apa yang engkau lakukan. Bukan berarti kemerdekaan itu engkau bebas berbuat sesuka hatimu. Walakinnal hurriyata an taf'ala ma yajib. Tetapi sesungguhnya kemerdekaan yang sesungguhnya adalah apa yang menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia? Sebagaimana Rasulullah SAW telah meletakkan dasar-dasar. Mereka telah menyatukan antara muhajirin dan al-ansar. Muhajirin adalah kaum dari Mekah, sementara Ansar adalah penduduk resmi Madinah. Dan mereka hidup dalam suasana bahagia dan menyenangkan. Begitu pula barangkali amanat para pejuang kita untuk kita selalu menjaga kedamaian, menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan dalam rangka satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah kita semua, saudara-saudara. Oleh karena itu, semangat hijrah yang dilakukan oleh Nabi SAW tentunya harus pula kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun bentuknya. Akhlakun karimah, semangat berbuat amal kebaikan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, semangat untuk mengumpulkan atau memperbanyak amal-amal saleh, karena amal-amal saleh pada bulan yang dimuliakan Allah ini berlipat ganda pahalanya, seperti puasa Asyura, puasa Tasu'a, serta puasa-puasa Ayyamul Bid lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita dan merahmati kita sebagai warga Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keberkahan senantiasa menyelimuti kita semua dan menyelimuti warga bangsa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahil ma'bud fi kulli zaman nahmaduhu subhanahu wa hamduhu wajibun ala kulli insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huwal mutafarridu fil mulki was sultan wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyun qama li'ibadati rabbih hatta tawarramat minhul aqdam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fattaqullaha ya ibadallah, sallu wa sallimu ala khairi khalqillah, falaqad amarakum bidzalika rabbukum faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma ala jami'il khulafa'ir rasyidin wa jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi 'afwika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka min fadlika wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanil muslimin wa khasatan biladina Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.